Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita awali untuk pesan healingnya. Oke, untuk pesan healingnya hari ini ya, past life issue, jadi tentang problem-problem isu atau masalah di masa lalu ya. The situation has a basis in one of your previous lifetimes. Ask your angels to help you remember, release, learn, and heal from your past experience. Jadi situasi yang saat ini terjadi dengan ya mungkin nggak semua ya, beberapa dari kalian ya, mungkin kalian ada yang masih merasakan trauma, ada yang selalu gelisah, bahkan mungkin selalu overthinking ya, ada yang masih merasakan kesedihan yang mendalam, kekecewaan. Nah, ini semua berasal dari masa lalu yang belum sembuh gitu. Ada beberapa yang belum bisa ikhlas ya, belum bisa menerima, belum acceptance, belum bisa memaafkan mungkin ya, walaupun nggak semua. Atau ya kalian sih merasanya udah, jadi kalau ditanya kamu udah memaafkan masa lalumu, oh udah kok, aku udah move on, aku udah lupa, aku udah maafin. Nah, tapi bisa jadi di alam bawah sadarmu sebenarnya belum gitu. Mungkin ya bisa jadi karena berusaha ingin move on ya, jadi ucapan itu sama dengan afirmasi, tapi ternyata terkadang ketika sendiri kayak masih ada terasa sakit, masih menangis sendiri gitu loh. Nah, ini mintalah kepada para malaikat untuk membantumu ya, mengingat lagi masa-masa itu ya, dimana kamu merasakan kecewa, sakit hati ya, bahkan mungkin sampai kamu merasakan kehancuran gitu ya, tapi kemudian melepaskannya ya, dan belajar dari apa yang sudah terjadi, kemudian sembuhlah dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kamu trauma atau masih nyesek gitu ya, atau masih mengganjal gitu. Jadi memang untuk kalau untuk melupakan sama sekali nggak bisa. Kita ini diberi ingatan gitu loh. Ini antara move on atau belum. Jadi dikatakan sudah move on kalau ketika kita mengingat kita udah biasa aja gitu ya. Satu contoh, kita nih disakiti oleh seseorang ya, tapi ketika kita udah move on, mau lihat dia di sosmed, mau denger cerita dari orang lain bahwa dia udah punya pasangan baru, atau kamu melewati tempat-tempat yang dulu sering kamu kunjungi sama dia, di situ ketika kamu merasa udah biasa aja, artinya kamu udah move on. Tapi kalau kamu masih sedih, kamu masih perih, masih menangis, kamu masih merasa patah hati, artinya itu belum move on. Nah, jika ada kondisi-kondisi seperti itu ya, maka kamu berdoa, atau ketika kamu bermeditasi, kamu afirmasi, panggil para malaikat, minta bantuan kepada beliau-beliau ini ya, untuk mengingat lagi. Jadi untuk move on ya, atau untuk melupakan, ingat lagi nggak apa-apa ya, rasakan lagi sakitnya, perihnya, kamu mau nangis sejadi-jadinya gitu ya.
kamu mau teriak-teriak gitu asal nggak di jalan ya. Kadang kan kita tuh pengen rasanya gitu ya. Ingat lagi semuanya, ingat ya, apa namanya, review lagi semua ya, review lagi semua, ingat, rasakan setiap perihnya, setiap detiknya. Ini kan kamu minta bantuan para malaikat ya untuk menguatkan kamu. Nah, kemudian setelah kamu ingat semua, kamu coba untuk hempaskan itu semua, kamu coba untuk lepaskan, kamu rilis semuanya ya, dan kemudian kamu afirmasikan, aku sembuh ya, aku sembuh, aku move on. Aku bahagia, hidupku yang bahagia, hidupku yang sekarang ini bahagia ya. Dan para malaikat akan mensupport ya, memberikan dukungan, menjaga kamu, bersama kamu. Oke, untuk pesan healingnya hari ini. So, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke. Regeneration, regenerasi, pergantian. Ini juga sama seperti rebirth ya, atau terlahir kembali, atau transformation, perubahan besar-besaran. Semesta memberikan pesan meregenerasi. Jadi kalau untuk internal atau untuk diri sendiri ya, jadi tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif, segala energi negatif yang ada ya. Aku rasa berkaitan ya dengan pesan healingnya past life issue, dimana ketika masih ada yang belum plong, masih ada yang mengganjal, mesti dimaafkan, mesti kamu rilis semuanya ya. Healingnya tadi, terapi healingnya yang seperti aku jelasin tadi, itu juga bisa dicoba. Itu kalau untuk diri sendiri ya. Jadi membersihkan energi negatif yang ada dalam diri kita itu ya, itu tadi ya, trauma, kesedihan yang mendalam, masih belum bisa terima, belum bisa ikhlas, rasa putus asa, kebencian, apalagi rasa dendam. Nah, itu energi negatif ya, yang harus kita lepaskan. Regenerasi menjadi seseorang yang baru ya, yang kita sudah benar-benar ikhlas. Apa yang telah terjadi di masa lalu kita semua udah bagian dari takdir, pembelajaran hidup. Ambil positifnya ya, bahwa kita akhirnya mempunyai banyak pengalaman hidup. Nah, di situ sebagai pedoman supaya ke depan kita lebih berhati-hati, tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan sebenarnya kita pun diuntungkan kalau kita mau mengambil hikmahnya ya. Karena apa? Kita jadi makin pintar, kita jadi makin kuat ya, kita jadi makin sabar karena kesabaran kita selalu diuji. Dan kita juga menjadi manusia yang lebih bijaksana. Karena apa? Segala hal sakit, kecewa, kita udah pernah rasain. Akhirnya kita memperlakukan orang lain, kita bisa bijaksana. Oh, aku nggak mau nyakitin orang lain. Aku nggak mau ambil kebahagiaan orang lain. Aku nggak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena aku pernah merasakan itu. Nah, dikala kamu bisa bijaksana ya, bukan malah yang oh, cowokku dulu pernah direbut nih, suamiku apa istriku pernah direbut. Jadi nggak ada salahnya nih aku juga coba gimana aku ngerebut kebahagiaan orang lain. Bukan yang sebalik seperti itu, tapi justru bisa bersikap bijaksana ya, bahwa rasa sakit, kecewa nggak akan aku lakukan ke orang lain ya. Tapi kalau masih ada rasa dendam, melakukan hal yang sama, membalas, artinya belum healing, belum spiritual awakening, artinya hanya depresi aja gitu. Jadi regeneration ini sama seperti transformasi, kebangkitan spiritual ya. Jadi spiritualmu dibangkitkan, tapi dengan catatan kamu udah lepas semua, kamu udah ikhlasin semuanya. Tapi kalau kamu melakukan hal yang sama atau kamu balas dendam, artinya kamu belum spiritual awakening ya. Jadi itu kalau dari diri sendiri ya.
Kemudian kalau untuk eksternal ya, tidak masalah ketika kamu melakukan regenerasi pada pekerjaan yang kamu pimpin ya. Mungkin kamu seorang leader atau memang kamu pengusaha, jika staf kamu atau bawahan kamu ya ternyata nggak produktif atau mungkin jadi toksik, mungkin juga udah nggak kredibel gitu ya, kamu berhak untuk regenerasi. Bukan berarti tega nggak tega atau menjadi seseorang yang jahat ya, tapi juga memberikan warning ya, yang mana kita bekerja memang harus selalu disiplin, harus selalu inovatif, harus selalu rajin. Jadi kayak apa ya, menjadi sebuah konsekuensi. Jadi ya begitulah kehidupan. Ya itu contoh kalau untuk eksternal atau untuk ke orang lain ya. Atau juga bisa di sini regenerasi untuk barang-barang yang memang sudah tidak kamu gunakan ya, ada baiknya disortir gitu ya. Nah ini juga akhirnya memberikan manfaat kepada orang lain ya, kamu sumbangkan atau kamu berikan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, itu untuk pesan yang pertama. Yang kedua, fleksibel. Nah ini seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Artinya ya dimanapun kita berada, kita mesti bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, lebih fleksibel. Memang sih ada hal-hal yang menurut kita itu prinsip ya, tapi selama itu hal-hal yang general ya kita harus ikuti. Misal kita tinggal di satu lingkungan, terus di situ ada kebiasaan warga, ada apa namanya aturan dari RT RW setempat, ya kita harus fleksibel ngikutin. Atau di tempat kerja ada SOP, ada tata tertib, ada peraturan, ya kita juga harus ikuti ya, karena dengan kita fleksibel meminimalisasi masalah. Tapi kalau kita terlalu kaku nih ya, pokoknya kalau nggak gini aku nggak mau, ya pastinya akan banyak musuh ya. Akan menimbulkan masalah-masalah baru ya. Tetapi tentu saja kita juga harus lihat apakah itu sesuatu hal yang prinsip ya, atau memang yang general ya. Aku rasa sih kalau hal-hal yang fleksibel itu yang sifatnya general ya, seperti adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan setempat, peraturan, tata tertib, regulasi, SOP ya, pokoknya yang sifatnya general, yang menyangkut halayak ramai, kita mesti bisa fleksibel. Oke. Wow, milk and honey. Ada pesan di sini, kebahagiaan, keharmonisan, rezeki, solusi ya. Jadi di sini kalau simbol pelangi itu ya, ketika kali beberapa dari kalian nih ya yang lagi ada masalah, merasa stuck ya, nanti bakal ada jalan keluar nih, semesta kasih clue ya, kamu bakal dapat jalan keluar, bakal ada solusi ya. Nah gajah nih ya di dalam madu, bahkan madunya sampai tumpah-tumpah nih, gambaran rezeki yang berkelimpahan ya. Kemudian di sini ada susu ya, susu gambaran dari kebahagiaan ya. Kalau ini rezeki berkelimpahan kan udah jelas ya, uang, barang gitu. Kalau kebahagiaan itu kan banyak hal ya. Kamu dapat door prize, atau kamu berbaikan lagi dengan seseorang, atau ada yang nembak kamu, ada yang lamar kamu, atau ada pencapaian target gitu ya, kesuksesan. Nah, kalau pelangi ini ada solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi. Oke. Next, kita lanjut untuk energi hari ini.
Two of Cup. Hari ini kehidupan percintaan kamu sangat harmonis, bahagia. Hubungan kamu dengan seseorang begitu romantis ya hari ini ya. Dan kalau untuk urusan pekerjaan dan rezeki ya ada transaksi, ada dealing, kemudian ada kecocokan gitu ya. Energi yang sangat positif. Oke. Kita lihat lagi, ada situasi di mana kamu dengan seseorang ini saling mencintai, kamu terkoneksi dengan twin flame, dengan soulmate ya, sangat positif. Wow, Nine of Pentacle ini sih sinkron dengan Milk and Honey, kelimpahan rezeki, bakal ada duit gede nih yang kamu terima atau bakal kamu terima ya, atau bakal datang. 9 koin ya, 9 pentakel ini adalah simbol kemakmuran ya. Ini juga bisa simbol kebahagiaan, kecantikan, aura yang cemerlang. Oke. Terutama untuk energi feminim nih, auramu hari ini bersinar, makin cemerlang. Ya, karena semesta juga memberikan petunjuk-petunjuk ya bahwa masalahmu bakalan kelar gitu ya, ada pelangi nih ya, ada keharmonisan hubungan, cinta yang romantis, makanya auranya jadi cemerlang, ada rezeki yang melimpah, kebahagiaan ya, makanya jadi cemerlang. Seperti regeneration ini ya, terlahir kembali menjadi sosok yang baru, yang lebih positif. Oke. Queen of Wands ya, terutama untuk yang feminim, dimana kamu sangat bisa mengontrol dirimu ya, jadi kamu tegas, kamu strong, tahu harus bagaimana ya, paham akan menyelesaikan masalah atau menghadapi kendala apapun. Oke. Ini juga kamu bisa berdealing dengan energi Queen of Wands ya, sosok yang tegas, tegar. Tegasnya ini tapi nggak kaku ya, bukan tegas yang otoriter ya, fleksibel tapi disiplin, tegas, lebih ke mengayomi, sangat bijaksana. Nah ini bisa, kalau kamu maskulin ya, ini bisa pasanganmu, atau ya ini juga bisa energi seorang ibu ya, yang hari ini akan begitu mensupport ya, memberikan motivasi, mengayomi ya. Bisa juga energi seorang leader ya, mungkin bos kamu, seniormu ya. Oke, kita lanjut lagi. The Magician ini juga sinkron loh dengan Milk and Honey ya. Ada banyak keajaiban hari ini yang mendatangi kamu ya, sekalipun kamu ada masalah nih, kamu ada muncul ide-ide kreatif ya, ibaratnya seperti di The Magician ini ya, pesulap ini ya, punya banyak bahan gitu loh untuk menciptakan sesuatu ya. Di sini ada tongkat, ada cups, ada koin, ada pedang ya. Dan kamu juga hari ini akan sangat kreatif, muncul ya ide-ide atau gagasan yang brilian ya. Ada solusi untuk masalah kamu. Bisa juga tiba-tiba seseorang yang kamu harapkan muncul, karena di sini ada Two of Cup nih ya. Ini suatu kejadian yang tiba-tiba seperti keajaiban, dan yang berhubung keajaiban ini hari ini ya berhubungan dengan percintaan ya, keuangan. Oke. Oke. Four of Cup. Ini sih terkait juga dengan energi Queen of Wands ya, tentang ketegasan. Bahwa ketika ada sesuatu hal yang menurut kamu itu nggak bener gitu ya. Misalnya kamu ditawarin sesuatu, tapi kamu
kamu rasa itu nggak benar, misalkan melanggar hukum, misalkan melanggar kode etik, misalkan itu merugikan orang lain ya, kamu akan dengan tegas bisa menolak ya. Atau di sini beberapa mungkin ada yang merasa mengalami sebuah penolakan atau rejection. Jadi ya seperti mungkin ada proposal yang ditolak atau permohonan pengajuan ya. Tapi dari penolakan ini ada solusi ya. Ada pelangi nih. Selalu ada solusi, atau kalaupun memang kamu belum rezekinya di sini, ada sesuatu hal yang lebih baik. Makanya di sini ada keajaiban. Oke. Next, kita lanjut ya untuk pesan percintaannya. Oke. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi trust ya, dalam kehidupan percintaanmu atau perjalanan kisah cintamu, selalu yakin bahwa roda itu berputar, selalu ada perubahan ya. Dan jika kamu ikhlas menerima apapun itu yang terjadi, bahkan saat ini ya, misalkan kehidupan percintaanmu sedang tidak baik-baik aja ya, kamu ikhlas ya bahwa ini adalah sebuah pembelajaran, kamu ambil hikmahnya. Hikmahnya biasanya ya supaya kita ingat untuk mencintai diri sendiri, supaya kita nggak nyodor-nyodorin diri kita untuk disakitin gitu loh ya. Nah ketika kamu sadar akan itu akan secara otomatis ya, kehidupan percintaanmu itu akan berubah ya, dari yang negatif-negatif ya menjadi positif, dari yang sedih-sedih nantinya menjadi happy-happy gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat atau angel message hari ini ya. Remain positif. Jika kamu menginginkan hal-hal yang positif datang di kehidupan kamu, maka ingatlah hal-hal yang positif. Jadi ini juga seperti law of attraction ya. Jadi kita narik sesuatu hal yang positif dengan menanamkan di mindset atau pikiran kita hal-hal yang positif pula. Jadi apa yang kita ingat itu yang akan terjadi ya. Makanya yang diingat yang bagus-bagus aja. Oke. Yang terakhir ya untuk afirmasi hari ini ya. Where there is a will, there is a will, there is a way. Jadi dimanapun ada kemauan, di situ ada jalan ya. Jadi afirmasikan, boleh menggunakan bahasa Inggris. Where there is a will, there is a way, atau bahasa Indonesia, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, itu untuk afirmasi hari ini. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga resonate ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.